Bu. Ya, selamat datang di praktikum Asoba ya. Ini kelompok B, teori 1 berarti. Oke, bisa adik-adik buka buku petunjuknya ya. Ibu sudah share di link. Untuk buku petunjuk Asoba memang nanti dalam bentuk soft file ya adik-adik, tidak ada bentuk hard file-nya. Jadi kalian tidak perlu tidak perlu membeli, buku petunjuknya diberikan. Silakan adik-adik kalau mau print sendiri atau nanti mau pakai soft file juga nggak masalah. Yang jelas buku ini harus terus dipelajari dan sering dibuka pada saat nanti kita mulai praktikum di lab ya. Oke, sebelumnya karena ini baru pertama kali kita bertemu di praktikum Asoba, jadi Ibu akan sampaikan terlebih dahulu pendahuluan. Nah, ini untuk kelompok B ada 30 mahasiswa ya. Ini sudah semuanya belum ya? Atau ada yang masih belum KRS-an? Kotinya tadi siapa nih? Oh ya, bentar ya. Saya Bu. Oh, Renandia ya? Iya, Renandia ya. Renandia ini semuanya sudah KRS-an belum ya? Tahu nggak informasi? Ada mungkin yang belum KRS-an? Renan? Sepertinya sudah. Oke, semua sudah ya. Berarti 30 ini adik-adik, karena nanti kita metodenya hibrid ya. Tidak semua adik-adik di kelompok B, 30 mahasiswa ini akan masuk sekaligus di lab ya. Penuh nanti labnya, kita tidak bisa social distancing ya. Jangankan 30, kemarin aja waktu pengayaan aja cuma 15 pun itu masih berdempet-dempetannya, masih berdekat-dekatan. Nah, jadi nanti sistemnya 30 mahasiswa ini dibagi lagi menjadi 2. Ya, nanti Renandia Ibu minta tolong ada membagi kelompoknya ya. Jadi silakan nanti pembagian kelompoknya itu berdasarkan NIM sesuai dengan absensi, bukan yang di link ya, bukan yang berdasarkan abjad ya, tapi berdasarkan NIM supaya nanti Ibu bisa gampang juga menilai ya. Nanti dibagi dulu, gampangnya bagi dulu kelompoknya menjadi 2. Jadi kelompok B1 dan B2. B1 15 mahasiswa, B2 15 mahasiswa. Ya, nanti 15 mahasiswa itu di masing-masing kelompok ya, di B1 adik bagi lagi menjadi 4 kelompok. Berarti kalau 4 kali 4 16 ya. Kalau bisa 3 kelompok aja lah ya, dibagi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok saja. Nanti setiap kelompok itu berisi 5 mahasiswa berarti. Ya, jadi nanti Renandia bagi 3 kelompok ya, 5 mahasiswa dulu ya, 5 mahasiswa tiap kelompoknya. Yang kelompok B2 juga sama. Jadi B1 dan B2 itu ada masing-masing 3 kelompok kecil. Ya, gitu ya Renandia, bisa dipahami maksud Ibu tadi? Bisa Bu. Oke, nah nanti untuk yang masuk ya, nanti kan ini Asoba ini kan dijadwalkannya 2 minggu sekali ya. Berarti untuk kelompok minggu depan itu yang masuk duluan adalah kelompok A, A1 ya. Nah adik-adik yang kelompok B itu nanti masuk di pertemuan minggu depannya lagi ya. Nah nanti yang masuk untuk praktikum luring itu kelompok B1 dulu. Ya, jadi setelah A1, kelompok A1 masuk pertemuan minggu depannya lagi yang masuk luring adalah B1. Nah, nanti yang kelompok B2 itu standby di Meet ya, untuk melihat cara kerja dan penjelasan Ibu di lab, beserta nanti video dari teman-temannya untuk pengerjaan di lab. Jadi yang B2 nanti didaringkan, yang B1 luring. Nanti pertemuan 2 minggunya lagi gantian, yang B2-nya yang luring, B1-nya yang daring.
ya. Tapi nanti pekerjaannya ya, itu pekerjaannya adalah lanjutan dari yang luring pertama. Jadi kayak nanti ya Ibu akan jelaskan terkait dengan materi penetapan kadar benzoat. Nanti B1 akan mengerjakan sampai di tahap KLT dan juga pengerokan silika. Nanti B2 yang akan melanjutkan ke penetapan kadar menggunakan spektro dan perhitungan kadar. Jadi meskipun ada yang B2 nanti di awal tidak luring atau hanya melihat dari mid saja, kalian harus paham betul-betul cara kerjanya, jangan sampai blank. Karena nanti kalian akan melanjutkan pekerjaan dari kelompok B1. Gitu ya. Nah, itu menjadi konsekuensi kita untuk model hibrid seperti ini ya, adik-adik. Kita tetap buka, tapi ya sebagian dulu. Karena kita harus tetap memperhatikan protokol selama pandemi ini ya. Bisa dipahami adik-adik untuk pembagian tugas dan kelompoknya? Hernando mau bertanya, silakan. Izin masuk Bu, terkait dengan A1 itu kenapa ya Bu kok dibikin 2 minggu sekali? Kan untuk A1 itu kalau nggak salah ya Bu, itu jadwalnya ada di jam setengah 1 ya Bu, sedangkan kita kan ada di setengah 3. Oh, itu jadwal di Edling deh. Kalau nanti jadwal di Prodi, ya ini kan yang di Edling memang daring ya. Di daring itu cuma dikasih waktu 2 jam di Edling. Kalau jadwal di Edling beda sama jadwal Prodi. Kalau jadwal Prodi, nanti adik-adik itu mulai praktikumnya, sebentar Ibu cekkan ya. Jadi bukan lihat dari jadwal di Edling. Kalau di Edling cuma 2 jam praktikum deh, itu nggak cukup waktunya. Asoba itu panjang, kayaknya 4 jam. Sudah diserap belum ya kalian jadwal dari Prodi deh? Izin masuk Bu, untuk terkait dari Prodi jadwalnya sih belum Bu. Jadi kita masih dari Edling. Oh ya, nanti Ibu sampaikan di sini. Sebentar Ibu tunjukkan ya. Semester 6. Karena jadwal di Edling sama jadwal Prodi beda deh. Mungkin kalau di Edling hanya memudahkan dalam nanti ya untuk daringnya itu, tapi nanti eksekusinya di lapangan sesuaikan dengan jadwal di luring di Prodi. Jadi adik-adik itu kalau di jadwal Prodi itu mulai praktikumnya dari jam 12.30 yang asoba. Ini hari Kamis ya. Hari Kamis itu asoba teori 1 ya. Ini dari jam 12.30 sampai jam 16.30 deh. Tunggu ya, Ibu lihat dulu nih. Agak sedikit berbeda. Asoba. Iya. 12.30 sampai jam 4.30. 12 sampai 4.30 berarti 4 jam ya. 1 2 3 4 ya. Dari adik-adik ya, kelompok A sama kelompok B itu nanti praktikumnya di lab itu ada selama 4 jam. Karena kita nanti luring, Dek. Jadi 12.30 sampai full sampai jam 16.30 sampai setengah 5. Itu untuk asoba. Nanti selanjutnya itu yang minggu pertama ya, kelompok A, nanti kelompok B juga jam 12.30 sampai 14.30. Gitu deh untuk modelnya. Jadi memang kalau kita samakan digital Edling beda ya. Fitokimia juga gitu. Kalau di Edling cuma 2 jam, tapi nanti jadwal dari Prodi di lab itu 4 jam. Ya. Karena kalau di Edling agak susah ya untuk memisahkan jadwalnya di itu ya berdasarkan dengan kelompok ya. Jadi nanti Ibu yang harus mengganti di Edling. Ya gimana? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Izin masuk Ibu. Berarti ya. Itu
4 minggu sekali, Bu. 4 minggu sekali. Iya, jadi enggak. Gini, kelompok A1 itu kan nanti kelompok A itu ada 2 bagian, ada kelompok A1 sama kelompok A2. Ya, A1 masuk minggu pertama, minggu besok ya. Nanti setelah A1 gantian kelompok B, tapi B1 yang masuk. B1. Setelah itu minggu ketiganya kelompok A lagi, A2, lalu nanti berikutnya lagi kelompok B2. Kayak gitu, Dek. Selang-seling. A, B, A, B. Gitu, Hernando. Baik, Ibu. Nanti intinya gini deh, teknis di lapangan nanti ini ya, Ibu akan infokan, tapi yang jelas jadwal kami dari Prokdi 4 jam untuk asoba, 4 jam untuk fitokimia, dan pokoknya bahan alam itu diberi waktu 4 jam untuk praktikum ya. Ya sama halnya dengan kalau praktikum yang lain sepertinya sekitaran 3 jam, karena bahan alam itu kan panjang ya waktunya. 4 jam itu semoga cukup waktunya ya, 4 jam untuk kita bisa eksekusi asoba, menyelesaikan asoba dari jam 12.30 sampai 16.30. Ya gimana Renandia, ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, untuk minggu depan hari Kamis itu kan libur kan, jadi yang B1 itu masuknya Kamis depannya lagi. Yang Oh iya ya, Kamis, Kamis tanggal merah ya, Ibu belum sampai cek tanggal merah. Iya Dek, berarti nanti ya mundur, berarti kalau misalnya minggu depan Kamis tanggal merah, tanggal 3 ya. Itu apa ya, Dek? Ada apa ya? Event apa ya? Hari Nyepi. Oh, nanti untuk yang Nyepi ya. Berarti nanti tanggal 10 baru masuk berarti. Mundur lagi ya waktunya. Ya, tanggal 10 baru kelompok A ya. Baru nanti setelah itu kelompok B. Ya intinya nanti kalau misalnya ada info terbaru atau perubahan jadwal, Ibu akan sampaikan di Renandia ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, tapi intinya itu dulu, bagi dulu teman-temannya jadi dua kelompok setengah-setengah. Setelah itu nanti kita eksekusi, karena memang di lab tidak diizinkan untuk kita satu kali full masuk ya, 30 mahasiswa tidak boleh. Kalian juga banyak jumlahnya, dan nanti juga masih ada momen untuk desinfektan. Jadi kita akan terpotong waktunya untuk desinfeksi dulu, setelah itu kita boleh masuk. Gitu ya, untuk yang di lab. Kalau yang di praktikum yang daring, tinggal menyesuaikan di daring. Ya gimana Shirley? Izin bertanya Ibu, kan untuk seumpama ada yang batuk pilek gitu toh Bu, itu izinnya pakai surat izin dari dokter atau gimana Bu? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi adik-adik nanti kalau seandainya ya adik-adik ditugaskan, kebetulan jadwal kalian luring misalnya ya, B1 luring ya, ternyata di kelompok B1 itu ada adik-adik yang mengalami batuk pilek, demam, atau ada gejala COVID, atau ada gejala atau terkonfirmasi positif, atau misalnya ada kontak gitu ya, atau hanya batuk pilek biasa. Nah itu tidak diperkenankan untuk masuk ke lab. Nah kemarin ya keputusannya kami pakai sistem percaya sama mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya bilang batuk pilek Bu, ya sudah. Kalau memang tidak bisa dengan surat dokter, ya kami percaya aja kalian sedang batuk pilek, gitu ya. Tetapi kalau misalnya adik-adik ada yang memang tidak memungkinkan untuk daring karena harus dirawat di rumah sakit, ya opname, maka harus dibuktikan dengan surat sakit yang menunjukkan kalian dirawat inap di rumah sakit. Supaya kalian kalau memang nggak bisa daring, nggak bisa luring ya, dua-duanya nggak bisa, karena opname di rumah sakit ya, dengan kondisi sedang lemah tubuh, maka tolong disertakan surat sakit. Tapi kalau untuk batuk pilek biasa yang nggak bisa luring dan harus daring, tidak perlu menggunakan surat sakit. Yang penting informasikan ke Ibu kalau kalian sedang batuk pilek sehingga minta diganti dengan daring, itu nggak apa-apa. Gimana Hernando? Izin masuk Bu, terkait itu yang sakit itu kan kalau dari praktikum lain itu bisa digantikan oleh anggota dari, misal yang sakit itu dari B1, sedangkan B2 itu kan daring ya Bu. Nah itu digantikan oleh anggota dari B2 itu apa diperbolehkan ya Bu? Kalau kalian tidak bingung nanti bagi tugasnya nggak masalah sih. Jadi, kalau itu Ibu kembalikan ke adik-adik aja.
Jadi kalau seandainya memang kapasitasnya masih ada dan ada ternyata yang sakit ya, misalnya ada 3 orang yang sakit atau 2 orang sakit, ya boleh digantikan dengan kelompok B2 yang daring untuk mengisi. Lumayan ya, bisa, kalau bisa sih begitu bagus, supaya nanti teman-teman yang di kelompok B2 yang harusnya daring tapi bisa luring, nah kalian dapat ini ya, bisa bekerja langsung di situ, nanti bisa menjelaskan ke teman-temannya yang di kelompok B2. Kalau bisa begitu Hernando, bagus kalau ada usaha seperti itu. Gimana? Shirley? Izin bertanya Ibu. Jadi untuk semua sistem praktikum tidak hanya Asoba saja itu begitu Bu? Iya, setengah-setengah. Baik, tidak boleh ya. Dari informasi dari Wakil Dekan 3 dan juga dari Satgas Covid, tidak bisa semuanya masuk, harus dibagi setengah-setengah kelas, setengahnya daring, setengahnya luring, hibrid ya. Nanti kalau misalnya ada yang sakit, adik-adik yang sakit, yang luring, Bu saya nggak bisa luring karena sedang batuk pilek, tidak perlu menggunakan surat sakit, nanti tinggal menggantikan ke teman-temannya yang B2 yang luring, yang daring bisa mengisi yang kekosongan yang di luring, gitu aja ya. Jadi tidak usah pakai surat sakit, Ibu percaya aja sama kalian kalau kalian batuk pilek ya. Tapi kalau memang tidak bisa menjalankan dua-duanya, luring dan juga daring karena opname di rumah sakit, tolong ditujukan dengan surat sakit dari rumah sakit ya. Nah itu kalau ada yang sakit. Tapi kalau bagaimana kalau ibu yang sakit gitu ya, kalau ibu yang mengalami batuk pilek atau mengalami kondisi hal-hal seperti terkonfirmasi dan sebagainya ya, yang tidak diinginkan ya, nah itu bahkan nanti semua kuliah kita diubah menjadi daring karena ibu sebagai dosen tidak bisa memberikan secara tatap muka, maka nanti full daring kalau seandainya ibu yang sakit. Gitu ya adik-adik, bisa dipahami? Baik Bu. Oke, ya kita berdoa aja ya, semoga semuanya sehat-sehat saja sehingga program kita berjalan lancar. Nanti ketika hibrid pun juga bisa lancar ya sinyalnya, apalagi kita di lab 9 ya yang sinyalnya gitu modelnya. Ya semoga nanti yang kuliah daring tidak merasa diabaikan ya ketika kita nanti eksekusi di lapangan. Ya, nanti kita lihat aja ya bagaimana evaluasinya dengan kuliah hibrid ini. Semoga bisa membantu adik-adik. Ya, kita langsung aja ya adik-adik. Ini karena sudah waktunya jam 3 ya. Sebentar ya, di tempat ibu masih ada suara azan. Oke, kita mulai adik-adik. Ini tatipnya ya. Jadi ini tatip yang di lab ya. Yang di lab nanti pasti adik-adik harus menggunakan jas lab. Ya, jas labnya tolong nanti dipakai ya sebelum masuk ke lab. Tidak diperkenankan untuk
ke lab kalau kalian tidak menggunakan Just Lab. Untuk keterlambatannya toleransi 15 menit ya. Tapi Ibu harap adik-adik bisa tepat waktu karena sebelum praktikum kita akan ada pretest. Untuk pretestnya juga sifatnya online ya. Jadi meskipun kita ketemu luring, ya tetap nanti pretestnya itu dalam bentuk online ya, mengerjakan dalam soal di Google Form. Jadi biar daring ataupun luring sama-sama mengerjakan di Google Form. Ya adik-adik, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kertas lah ya dalam pekerjaan kita di lab, dan juga nanti laporan resminya dalam bentuk soft file aja, tidak perlu dalam bentuk di print atau tulis tangan. Nanti semuanya dalam bentuk soft file, sama seperti ya waktu IATO ya adik-adik. Waktu IATO kan juga mengajukan portofolio, begitupun juga nanti dalam praktikum kita di SOB ini dalam bentuk soft file saja. Terkait dengan yang lainnya ya silakan nanti adik-adik menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan ya. Kita nanti bekerja dengan menggunakan reagen-reagen bahan kimia dan juga beberapa alat gelas. Mohon untuk hati-hati ya, untuk dalam mengerjakan instrumennya nanti harus hati-hati ya. Kayak atau kemarin ya, ketika memasang alat-alat begitu, jadi hati-hati, tidak usah takut-takut, tapi tetap hati-hati. Nah nanti untuk ketentuan izinnya tadi sudah dijelaskan. Intinya kalau ya memang luring, tapi karena sakit dia harus daring, tidak perlu pakai surat sakit. Yang penting informasikan ke Koti, nanti Koti menyampaikan ke ibu kalau anak ini dia tidak bisa masuk dari luring karena sedang mengalami batuk pilek. Kalau bisa sih adik-adik jangan dadakan ya informasikan itu ya. Kalau bisa paling lambat H-1 supaya nanti bisa kita carikan pengganti untuk yang mau mengisi di kelompok luring. Ya. Jadi jangan dadakan. Kemudian misalnya kalau ada keluarga yang kedukaan ya, nanti tolong dilampirkan surat layu. Kalau ada yang sakit diopname di rumah sakit tidak bisa kuliah daring ataupun luring, maka nanti dia harus menyertakan surat sakit dari rumah sakit karena diopname. Kemudian kalau dia sedang dispen, ada tugas dari kampus atau dari fakultas untuk lomba dan seterusnya, maka nanti tolong disertakan dispennya, surat dispen untuk pengganti kehadiran. Ya selebihnya kalau ada hal-hal seperti ada yang mau keluar dari lab ya, karena misalnya mau ke toilet dan sebagainya, tolong minta izin ke dosen pengampu. Ya intinya dijaga ketertibannya ya adik-adik, apalagi kita sekarang dalam masa pandemi, lagi sedang wabah Omikron juga ya, tolong untuk dijaga juga, jangan sampai berkerumun ya, tolong jaga jarak. Ya meskipun susah tapi harus jaga jarak ya. Ini untuk peralatan yang harus dibawa adik-adik, silakan nanti dibawa. Masker itu sudah pasti ya, kan harus bawa masker. Kemudian korok ya untuk membersihkan tabung reaksi, sabun ya, sabun cuci piring, sabun cuci tangan juga dibawa. Ya meskipun lab juga menyediakan, tapi nanti tetap juga kan membawa ya. Siapa tahu nanti karena banyaknya mahasiswa yang kuliah praktikum ya, nanti mungkin nanti bisa habis dan seterusnya, disiapkan saja. Spiritus jangan lupa ya. Waktu pengayaan kemarin ada yang lupa spiritus. Jadi tolong nanti untuk asoba tiap kelompok punya spiritus sendiri ya, spiritus masing-masing. Plus ada korek api yang dibawa. Jangan hanya bawa spiritus tapi nggak bawa koreknya. Ya, itu harus sepasang ya, spiritus dan juga korek. Kemudian lapnya tuh bawa 2 kalau bisa, ada lap untuk nanti lap basah sama lap kering. Kemudian hal-hal lain yang perlu dibawa adik-adik untuk praktikum minggu depannya lagi ya, buat kalian nanti dapat kebagian luring, tolong membawa sudip ya, 1 sudip, sama bawa vial, botol vial ya. Nanti botol vialnya itu adik-adik tolong bawa ukurannya seragam saja, jangan besar kecil, ukuran kecil juga nggak masalah ya, atau enggak ukuran sedang lah ya. Botol vial itu kalau bisa bawanya 8-10 botol per kelompok, karena nanti kita ada variasi konsentrasi larutan baku ya, jadi kita butuh 8-10 vial ya untuk asoba ini, untuk pertemuan minggu depan. Jadi silakan nanti dicari ya. Ibu cek tadi di Tokped sama di Shopee itu sekitar Rp700 per vialnya. Nanti coba kalian cek-cek di online, di all shop aja ya. Lebih murah dibandingkan kalau beli langsung di tempat-tempat toko-toko di sini. Jadi silakan nanti untuk yang praktikum minggu depannya lagi, yang tugasnya kalian yang luring, membawa vial dan juga sudip. Ya adik-adik, bisa dipahami untuk alat bahan yang perlu dibawa?
Halo? Oke. Jangan tidur ya. Ini jam-jam kritis ini kalian. Oke. Lanjut ya. Terkait dengan nilai, semua sudah tahu ya, nilai A itu 85, nilai tidak tuntas itu nilai D ya. Jadi Ibu harap adik-adik ya, kalau rajin, jangan rajinnya nanggung-nanggung ya, harus dapat nilai yang maksimal juga. Kasihan kalau rajin tapi nilainya jelek ya, nanti bisa dapat nilai D. Jadi Ibu harap adik-adik bisa maksimal dalam pembelajarannya meskipun metodenya daring ataupun luring ya. Kemudian untuk komponen penilaiannya ada nilai pretest, laporan, nilai keaktifan, serta nilai ujian ya. Kalau keaktifan sekarang ini mudah lagi, Ibu semakin mudah ya menilai adik-adik karena nanti kita akan melihat face to face ya. Ibu bisa melihat bagaimana kesigapan, kemudian bagaimana dia bisa ini ya bekerja dengan sangat baik di lab, itu nanti akan Ibu nilai keaktifannya di situ. Kalau yang daring berarti ya nanti ya itu ya, kalau daring kan agak susah ya, tapi nanti kalau ketika dia luring Ibu akan mengecek di situ. Nah, untuk format laporan resminya kurang lebih sama ya seperti waktu di IATO, intinya ada judul praktikum, tujuan praktikum, dasar teorinya ringkas aja, nggak usah panjang lebar yang berhubungan dengan praktikum kita. Kemudian ada alat bahan yang digunakan selama praktikum, cara kerja dibuat skema, kemudian hasil sesuai dengan hasil di praktikum, lalu ada pembahasan. Setelah pembahasan itu ada kesimpulan yang menjawab tujuan praktikum serta ada daftar pustaka ya adik-adik. Nah, untuk daftar pustaka nanti Ibu berikan minimal tahunnya adalah 10 tahun ke belakang, artinya dispennya 2011 lah ya, 2011 sampai 2022. Harusnya kan 2012 ya, tapi ya sudah Ibu berikan mundur 1 tahun lagi, yang minimal tahun 2011 sampai tahun 2022. Nah, untuk Asoba ini adik-adik yang belum punya Farmakope Herbal Indonesia, tolong diadakan ya, punya e-book ya tentang Farmakope Herbal Indonesia, karena nanti dalam standarisasi ini kita juga banyak melihat di FHI, plus nanti beberapa peraturan-peraturan Balai POM yang berlaku. Silakan nanti kalian bisa ini ya, bisa untuk mendapatkannya atau memilikinya. Nah, ini rencana pertemuan kita, Ibu juga sudah masukkan di Adlink ya. Kalian bisa melihat di judul-judul Adlink ya, di situ setiap pertemuannya. Nah, ini untuk pertemuan pertama kita ada langsung belajar ya kita ya adik-adik, penetapan kadar benzoat. Jadi Ibu akan menjelaskan nanti terkait dengan penetapan kadar benzoat ya, supaya pada saat praktikum nanti kalian langsung bisa eksekusi, tidak bingung bagi yang luring ya. Lalu nanti pertemuan kedua ketiga ini ya masih praktikum di lab penetapan kadar benzoat. 45 itu kita mulai mengidentifikasi BKO, bahan kimia obat dalam obat tradisional. Ada BKO parastamol sama BKO papaverin. Setelah itu UTS. Nah, nanti kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 9 dan sampai 12 itu standarisasi bahan alam. Kemudian 13 sampai 14 itu screening fitokimia, kemudian UAS, lalu pertemuan ke-16-nya remedi. Nah, adik-adik silakan nanti diamati di situ ya, di buku petunjuknya ada tulisan versi 2. Ya, jadi sebenarnya nanti dalam praktikum Asoba ini ada 2 versi. Ada versi 1 dan versi 2. Bedanya, kalau versi 1 itu pertemuan pertama mereka adalah standarisasi bahan alam. Ya. Kalau di kalian versi 2-nya adalah penetapan kadar benzoat. Jadi ada bedanya di nanti materi UTS dan UAS-nya saja. Gitu ya. Semuanya sama materinya, cuma urutannya berbeda. Nah, adik-adik yang kelompok A dan B yang Ibu ampu, kita ke bagian versi 2. Gitu ya. Memang kalau secara runtutannya harusnya kita belajar dulu bahan baku, baru kemudian kita aplikasikan kesediaan jadinya. Dengan menetapkan kadar benzoat, mencari atau mengidentifikasi BKO dalam suatu sediaan obat tradisional. Tapi karena masalahnya adalah dalam Asoba ini kita juga melibatkan beberapa alat ya. Contohnya seperti spektro ya, spektro UV vis ya. Spektro ini di lab 9 tidak ada, adanya di lab 1. Sehingga karena adanya keterbatasan alat, maka kita bagi menjadi 2 versi supaya tidak 10 kelompok ya, kalian satu angkatan 10 kelompok ya. Itu semuanya running sama-sama.
kalau running sama-sama, nanti alatnya spektro akan banyak yang diantri, akan antrinya panjang sekali. Jadi belum lagi yang lab 1 juga ada kegiatan praktikum di sana. Jadi untuk mengurangi resiko antri ya panjang lebar begitu, maka kita ubah atau kita buat menjadi 2 versi. Ya, jadi adik-adik terbalik nih belajarnya. Jadi adik-adik harus belajar dulu tentang sediaan jadinya. Nanti yang materi setelah UTS baru belajar bahan baku. Ya, jadi nggak masalah ya adik-adik. Yang penting nanti semuanya dapat kalian terima. Tidak ada yang kurang ataupun yang berbeda dengan kelompok lain. Bisa diterima terkait dengan rencana pertemuan kita selama 1 semester ini, adik-adik? Oke. Ya, terima kasih untuk jawabannya, responnya. Kita sekarang masuk aja ya ke materi ya. Adik-adik silakan nanti dipahami materi ini ya. Ibu akan jelaskan secara detail terkait dengan dasar teorinya. Nanti adik-adik persiapan karena sebelum praktikum ada pretest terkait dengan materi ini di awal praktikum untuk melihat seberapa paham adik-adik memahami materi terkait identifikasi dan penetapan kadar benzoat dalam obat tradisional. Ya, ini praktikumnya yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui supaya mahasiswa itu mampu melakukan penetapan kadar pengawet senyawa benzoat dalam obat tradisional. Jadi tahu ya bahwa ternyata senyawa benzoat yang akan kita pahami hari ini itu merupakan suatu senyawa pengawet. Bahan pengawet yang terdapat dalam obat tradisional. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik terkait dengan bahan pengawet, kalian nanti bisa buka di Peraturan Balai POM nomor 32 tahun 2019 itu berhubungan dengan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional ya. Kalau dulu fitokimia kalian hanya belajar metode ekstraksi ya. Cara membuat ekstrak, pemekatannya bagaimana, kemudian identifikasinya bagaimana. Kemudian kalau IATO kemarin kalian belajar tentang isolasi golongan senyawa kimia ya, isolasi senyawa dalam tanaman sama menganalisa atau screening fitokimia. Di Asoba ini adik-adik langsung terjun ke aplikasinya, kita mengecek ya beberapa bahan kimia obat ataupun bahan pengawet yang ada pada obat tradisional, apakah sudah memenuhi standar dari Balai POM ataukah belum, gitu ya. Nah ini untuk nanti dasar dari kita melakukan penetapan kadar benzoat itu ada pada Peraturan Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, silakan nanti dibaca, dipelajari. Kita akan fokus ke bahan pengawet karena hari ini kita bahasnya benzoat, yaitu bahan pengawet. Itu ada di halaman 26. Ya, nanti kalian bisa buka. Nah ini. Nah, oke. Di sini ya terkait dengan bahan pengawet ya adik-adik. Pertanyaannya adalah apakah boleh Bu obat tradisional itu memiliki bahan pengawet ya? Sebelumnya ada yang tahu nggak sih penggolongan obat tradisional ada apa saja Dek? Masih ingat nggak? Obat tradisional itu digolongkan menjadi beberapa sediaan. Ada yang masih ingat apa saja? Obat tradisional? Ada 3 penandaan atau logo gitu. Ada yang masih ingat? Jamu, obat standar Bu, sama fitofarmaka. Oke, bagus. Jamu, OHT, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka ya. Ya, nanti untuk sampelnya akan disediakan oleh lab ya. Jadi kita tidak meminta kalian untuk membawa sampelnya. Jadi nanti kami yang menyiapkan sampelnya, obat sediaannya apa di situ ya. Nanti kalian tinggal menyiapkan ini pekerjaannya ya. Jadi untuk sampelnya disiapkan oleh laboratorium. Nah, dalam peraturan Balai POM ini adik-adik, bahan pengawet itu ya. Jadi kalau misalnya ada serbuk dari obat tradisional itu yang dengan bahan bakunya adalah bahan baku Simplicia ya.
maka tidak boleh mengandung pengawet. Itu sudah ada ketentuannya. Nah, sediaan obat tradisional itu yang boleh mengandung pengawet kalau serbuknya itu merupakan bahan baku ekstrak. Jadi bahan baku ekstrak yang dibuat serbuk atau sediaan obat dalam lainnya dan sediaan obat luar. Nah, itu boleh mengandung pengawet. Tapi kalau serbuknya itu adalah serbuk dengan bahan baku Simplicia, itu tidak boleh mengandung pengawet. Ya. Nah, ini ketentuannya. Jadi misalnya di sini maksudnya apa yang tidak mengandung pengawet itu kayak bahan baku Simplicia, bahan baku bakunya Simplicia ya, misalnya Simplicia daun Simplicia rimpang jahe merah. Rimpang jahe merahnya yang kalian buat itu nanti dibuat serbuk itu tidak boleh mengandung pengawet. Ya. Jadi ketika kita buat serbuk rimpang jahe merah, ya, itu tidak boleh mengandung pengawet karena dia merupakan bahan baku. Tapi kalau dia itu sudah sediaan yang berisi ekstrak, ya, yang sudah merupakan bahan baku yang sudah dari ekstrak, gitu ya, sudah dari ekstrak, kemudian ada dari sediaan obat yang lainnya atau sediaan obat luar, maka dapat diberikan pengawet. Tapi dalam menambahkan pengawet pun juga ada batas maksimumnya sesuai dengan ketetapan dalam peraturan Badan POM ini. Nah, jadi boleh nggak Bu sekarang? Kalau ada yang mengandung pengawet, pengawetnya ada berapa banyak gitu ya? Nah, pengawetnya itu boleh satu atau lebih dari satu macam pengawet. Asalkan ada ketentuannya, jumlah dari masing-masing pengawet nanti ketika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu. Ya, nanti akan dijelaskan caranya gimana. Ya, ini terkait dengan peraturannya. Nah, contoh-contoh bahan pengawet yang dapat ditambahkan pada obat tradisional ini ada beberapa macam. Ada asam benzoat, kalium benzoat, kalsium benzoat, natrium benzoat dengan batas maksimumnya adalah 2000 mg per kilogram produk sediaan oral dihitung sebagai asam benzoat. Ya, maka nanti kenapa dalam penetapan kadar benzoat kita ya adik-adik di dalam praktikum asoba nanti kita akan merujuk pada asam benzoat. Jadi memang sesuaikan dengan standar di Badan POM itu dihitung dari asam benzoat, bukan dari natriumnya, bukan dari kalsiumnya, bukan dari kaliumnya. Karena kalau kalium, kalsium dan juga natrium itu sudah merupakan bentuk garam. Tapi kalau asam benzoat itu adalah bentuk asli ya. Jadi kita mengikuti standar yang ditetapkan oleh Badan POM. Ada juga asam sorbat, natrium sorbat, ya, asam propionat. Ini merupakan contoh-contoh bahan pengawet yang dapat ditambahkan pada obat tradisional. Ya, nah tadi maksudnya apa? Yang misalnya tadi kalau misalnya lebih dari satu macam pengawet itu tidak boleh lebih dari satu. Ini cara hitungnya di sini deh. Jadi memang misalnya ya suatu sediaan itu ya ada dua pengawet, contohnya ada asam benzoat sama asam sorbat. Nah, berdasarkan ketetapannya kan batas maksimumnya adalah 2000 mg per kilogram berat badan. 2000 mg per kilogram berat badannya. Nah, di sini nanti dicek ya, batas maksimumnya kan 2000 mg. Nah, sekarang pada produk tersebut itu dia mengandung berapa mili per kilogram asam benzoat sama asam sorbat. Ya. Oh, misalnya di sini dia mengandung 100 mg. Ini 200 mg contohnya. Maka nanti hitung 100 bagi 2000 sama 200 bagi 2000. Hasil dari X per 2000 dan Y per 2000 ini ketika dijumlahkan itu tidak boleh lebih dari 1. Ya. Kalau sampai lebih dari 1 nanti hasilnya, maka itu dinyatakan dia tidak memenuhi syarat. Artinya pengawetnya terlalu banyak. Ya, harus dikurangi karena batasnya kalau ada dua bahan pengawet seperti ini tidak boleh lebih dari 1 ketika dijumlahkan. Jadi ini rumusnya. Apakah bahan pengawetnya sudah sesuai standar ataukah belum jika dia lebih dari 1 bahan pengawet. Ya, ini berdasarkan peraturan Balai POM nomor 32 tahun 2019 tahun terbaru ya. Yang lama itu tahun 2014, sekarang yang terbaru tahun 2019. Ya. Jadi itu rujukan kita adik-adik, dasar teori kita itu bersumber dari situ ya. Makanya hari ini untuk seterusnya nanti untuk pertemuan 2 dan 3 kita akan belajar cara menetapkan kadar benzoat dalam suatu obat tradisional. Ya. Jadi benzoat di sini adalah sebagai bahan pengawet.
Ya. Nah, adik-adik silakan lihat di sini ya. Di sini sudah ada dua struktur kimia. Ada cincin benzen beserta dengan gugusnya adalah gugus karboksilat, ya. Dan yang di bawahnya ini ada cincin benzen juga dengan gugus karboksil, tapi ada perbedaan di rantai di R-nya ya. Yang ini ada hidrogen, yang ini adalah natrium. Nah, sekarang kalau dari dua struktur ini, Dek, kira-kira yang mana yang merupakan gambaran struktur asam benzoat? Yang atas, Bu. Oke, yang atas ya. Sedangkan yang di bawah itu adalah natrium benzoat. Ya, perbedaannya apa gitu ya? Kalau asam benzoat jelas namanya asam, berarti dia merupakan suatu senyawa yang bersifat asam. Sedangkan kalau natrium benzoat itu kan sudah ada atom natrium di situ yang sifatnya basa, kemudian ada karboksilat ya yang asam, yang ketika asam dan basa itu ditemukan jadikan satu, dia akan membentuk garam. Jadi yang COONA dengan letaknya itu meta ya, orto metapar ya, meta ya, itu dia merupakan garam ya. Jadi kalau dari kelarutannya adik-adik, maka akan lebih mudah larut yang mana? Yang lebih mudah larut yang bentuk asam atau yang bentuk garam kalau dalam air? Kira-kira yang mana yang lebih mudah larut? Dalam bentuk garam, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan kepolaran, jelas garam natrium benzoat yang merupakan bentuk garam itu lebih polar. Dia dia mudah larut dalam air. Sedangkan asam benzoat itu ketika dicampurkan dalam air, dia menjadi fraksi yang tidak terionkan. Ya, jadi tidak terionkan sehingga dia tidak mudah larut dalam air. Ya, makanya kenapa kalau kalian lihat di situ ya adik-adik, natrium benzoat itu paling banyak terdapat pada sediaan cair. Ya, karena sekali lagi natrium benzoat ini dia sangat mudah larut dalam air. Sedangkan kalau asam benzoat itu dia tidak dia suka larut dalam air ya, sehingga kebanyakan kalau asam benzoat itu terdapat pada sediaan padat. Ya, kalau yang ada kalau sediaan obat obatan sediaan cair itu kebanyakan menggunakan pengawetnya adalah natrium benzoat. Ya, nah itu kalau ada dilihat ya dari sifatnya ya, sifat kelarutan dari asam benzoat ya, itu dikatakan bahwa kelarutan asam benzoat dalam air adalah 1:350. Ada yang masih ingat nggak ya range kelarutan dalam Farmakope Indonesia? Bagaimana kriterianya? Coba dibuka lagi, cari di Google range kelarutan DFI. Kalau dia dikatakan sangat mudah larut itu ketika berapa range-nya? Mudah larut itu berapa range-nya? Larut itu berapa range-nya? Coba dicari. Kalau yang ketemu, tolong disampaikan di Meet sekarang ya. Kita diskusi sama-sama. Ada yang ketemu? Anda dapat? Nanti kira-kira kalau kelarutan asam benzoat dalam air 1:350 ini kategorinya apa? Ada yang sudah ketemu? Izin menjawab, Ibu. Ya, Shirley, silakan. Larutan asam benzoat larut dalam lebih kurang dari 350 bagian air, dalam lebih kurang 3 bagian etanol 95%, dalam 8 bagian kloroform
kloroform dan dalam 3 bagian. Maksud Ibu ini, Dek, itu kan sudah ada jelas ya di dalam buku petunjuk ya, sudah tertulis memang kelarutannya. Maksud Ibu, kalau dia dikatakan 1:350, ini dia masuk kategori apa? Kategori larut kah? Kategori mudah larut kah? Atau sukar larut? Kalau berdasarkan dari range Farmakope Indonesia. Kan ada kan range kelarutan pada Farmakope Indonesia, dikatakan dia larut ketika berapa range-nya, kemudian kalau dikatakan dia sangat sukar larut itu ketika gimana? Ya silakan Farika. Termasuk yang ini Bu, sukar larut. Oke, coba disebutkan klasifikasinya dulu sebelum menjawab. Sangat mudah larut, kurang dari 1 bagian. Mudah larut 1 sampai 10 bagian. Larut 10 sampai 30 bagian, agak sukar larut 30 sampai 100 bagian, sukar larut 100 sampai 1000 bagian, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000 bagian, praktis tidak larut lebih dari 10.000 bagian. Oke, berarti kalau dia masuk kelarutan asam benzoat dalam air 1:350, berarti dia masuk kategori sukar larut. Oke, terima kasih ya. Jadi itu maksud Ibu ya. Nanti silakan dilihat lagi ya, Dek ya, untuk istilah kelarutan di dalam Farmakope Indonesia. Jadi istilahnya, jadi kalau misalnya dia sangat mudah larut, itu ketika dia hanya membutuhkan kurang dari 1 bagian pelarut saja untuk melarutkan. Kalau dia dikatakan mudah larut, ketika range-nya 1 sampai 10. Kalau dia dikatakan larut 10 sampai 30. Kemudian dia dikatakan agak sukar larut ya, itu 30 sampai 100. Kalau yang sukar larut 100 sampai 1000. Yang sangat sukar larut itu 1000 sampai 10.000 ya. Sedangkan praktis tidak larut itu ketika dia lebih dari 10.000 bagian. Oke. Nah, di sini adik-adik bisa ketahuan ya bahwa ternyata asam benzoat itu di dalam air itu 1:350 yang kategorinya adalah sukar larut. Ya. Makanya kenapa banyak sekali sediaan cair obat tradisional itu pengawetnya adalah natrium benzoat bentuk garam, ya. Karena kalau dibandingkan sama kelarutan natrium benzoat dalam air itu 1:2. Kalau 1:2 kategorinya apa tadi? Dua bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan 1 bagian natrium benzoat. Dia kategori mudah larut. Mudah larut. Maka bisa dibandingkan ya di situ ya. Makanya kenapa disediakan cair obat tradisional itu kebanyakan menggunakan natrium benzoat. Ya, tolong diingat-ingat ya kembali istilah-istilah kelarutan dalam Farmakope Indonesia itu hal dasar sekali yang harus kalian ingat-ingat. Nah, kalau kelarutan asam benzoat dalam air panas itu 1:20. Kalau 1:20 itu tadi kategorinya adalah dia termasuk kategori larut ya. Artinya untuk bisa melarutkan asam benzoat dengan air itu pakai air panas. Itu pun juga kategorinya larut ya. Nah, asam benzoat itu dia lebih mudah larut ya. Mudah larut itu pada pelarut organik seperti etanol, aseton, eter, kloroform itu dia mudah larut. Ya. Karena range-nya itu 1 sampai 10 ya. Jadi mudah larut. Makanya kenapa untuk melarutkan asam benzoat kita lebih memilih menggunakan pelarut organik daripada menggunakan air. Ya, itu kalau untuk kelarutan asam benzoat. Sebaliknya adik-adik, kalau natrium benzoat itu kebalikan dari asam benzoat. Kalau di natrium benzoat, dia mudah larutnya itu dalam air 1:2. Tetapi dia ketika dia dimasukkan dalam etanol itu 1:90 ya, itu menjadi dia kategorinya adalah agak sukar larut. 30 sampai 100 ya agak sukar larut. Sehingga apalagi kalau di aseton, eter dan juga kloroform itu dia tidak larut gitu ya. Jadi kita bisa bedakan kalau bentuk garam itu lebih mudah larut dalam air, polar sifatnya, tetapi dia sukar larut atau bahkan tidak larut dalam pelarut organik. Sebaliknya kalau asam benzoat dia mudah larut pada pelarut organik dan sukar larut pada air. Ya, itu terkait informasi kelarutan. Tolong diingat-ingat. Siapa tahu nanti keluar dalam pretest ya. Jangan sampai salah. Apa yang Ibu jelaskan di sini tanyakan, tolong ditulis-tulis juga ya terkait istilah kelarutan. Nah, berikutnya adik-adik di situ juga ada data spektrum asam benzoat dalam etanol maksimal pada 228 nanometer. 228 nanometer ini merupakan data apa ya, Dek?
kalau namanya 228 nanometer. Itu merupakan data apa? Atau angka apa? Angka yang menunjukkan apa? Suatu? Apa ke nanometer? 228 nanometer, 366 nanometer, 254 nanometer, itu kira-kira apa, Dek? Angka apa itu? Yang menggambarkan apa? Ya, Hernando? Lupa Bu, UV apa bukan Bu? Ya, panjang gelombang ya. Ya. Jadi di situ adik-adik lihat ya, itu ada data spektrum asam benzoat ya, dalam panjang gelombang tertentu. Ada panjang gelombang 228 nanometer untuk larut etanol, HCl pada 229 nanometer, dan NaOH pada 225 nanometer. Nah, sekarang panjang gelombang nih, Ibu mau tes lagi. Siapa tahu kalian masih sudah lupa ya. Ini kayaknya materi AI ya, analisis instrumental ya, tentang spektrum UV vis. Karena kita menggunakan spektrum UV vis adik-adik, berarti ada dua panjang gelombang nih. Ada panjang gelombang visible atau sinar tampak yang dapat kita lihat secara kasat mata. Ada juga panjang gelombang UV atau ultraviolet. Kira-kira kalau panjang gelombang visible itu range-nya dari berapa sampai berapa ya? Kalau yang UV dari berapa sampai berapa? Ada yang masih ingat? Kalau lupa boleh dicari di mana saja untuk mendapatkan jawabannya. 400 sampai ya gimana Farid? Ya tadi siapa? Jian Fonda, coba gantian Jian Fonda. Jian gimana Jian? 400 sampai 800 enggak Bu? Oke, itu yang apa? Visible apa yang UV? Visible. Oh, visible. Kalau yang UV? Kalau UV berapa? Ada yang mau melengkapi jawaban Jian? Izin masuk Bu. 254 sama 366. 254 sampai 366. Oke, jadi betul ya untuk panjang gelombang visible itu adalah panjang gelombang dari 400 nanometer sampai 800 nanometer. Itu yang visible, yang dapat kita lihat secara tampak, gitu ya, sinar tampak. Tapi kalau sudah masuk panjang gelombang UV, itu kita nggak bisa lihat secara kasat mata deh, harus menggunakan sinar UV. Ya, itu ada pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer lah, katakan segitu. Jadi gampangnya 200 sampai 400 nanometer itu adalah panjang gelombang UV, sedangkan 400 sampai 800 nanometer itu visible, yang dapat kita secara kasat mata. Tapi kalau yang nggak bisa, kita harus menggunakan sinar UV. Nah, jadi spektra yang ada pada data ini ya, yang 228 nanometer, 229 nanometer, 225 nanometer, ini merupakan panjang gelombang untuk sinar UV, gitu ya. Jadi makanya kita butuh nanti kita dalam penetapan kadar kita harus menggunakan spektro UV vis. Ya, adik-adik. Nah, terkait dengan data di situ tuh ya ada E1%, 1 cm, 1 cm itu lebar kuvetnya ya, lebar kuvet nanti kita pakai. Lalu dengan konsentrasi 1% di situ, etanol 116, HCl 910, dan kalau yang di NaOH itu 665. Ya, itu informasi spektra saja. Nanti ada ya, ketika ada yang menggunakan spektro ya, itu kan nanti ketemu ya data panjang gelombangnya berapa dengan data absorbansi ya, pasti ada itu, ada panjang gelombang sama absorbansi. Lalu kalian Ibu minta membuat kurva, jadi kurva spektra ya, kurva yang menghubungkan antara panjang gelombang dengan absorbansi. Ada yang masih ingat nggak kira-kira bentuk kurva panjang gelombang, hubungan panjang gelombang dengan absorbansi itu bentuknya seperti apa? Ada yang masih ingat bentuk kurva yang menghubungkan antara panjang gelombang dengan absorbansi? Ini dasar-dasarnya ya, adik-adik harus tahu. Bentuknya seperti apa kurvanya, Dek? Coba kalian cek di Google, itu bentuknya seperti apa kurva panjang gelombang dengan absorbansi.
Apa bentuk kurvanya, Dek? Apakah bentuknya lurus? Apakah bentuknya linier? Apakah bentuknya seperti ombak? Apakah seperti gelombang longitudinal? Apakah seperti gelombang transversal? Atau seperti apa kira-kira kurvanya? Bentuknya? Masih ingat tidak? Kurva hubungan panjang gelombang sama absorbansi bentuknya seperti pas, nggak ada yang raise hand, nggak ada yang menjawab. Seperti parabola ya adik-adik, seperti bukit gitu ya. Jadi kayak seperti gelombang transversal, mirip gelombang transversal, tapi yang bagian atas ya bukit, parabola gitu ya. Jadi itu kurva, gambaran kurva yang menghubungkan antara panjang gelombang dengan absorbansi, itu bentuknya biasanya bentuk parabola. Ya, jadi ada naik puncak, nanti dia turun lagi melandai. Gitu ya. Itu adalah bentuk kurva dari kurva serapan ya, serapan dalam spektra. Nah, ini terkait dengan data fisikokimia ya, baik itu data kelarutan ataupun data spektrumnya. Oke, ini Ibu masih bahas spektrum nih, deh, spektra. Tadi kan ada namanya spektrum sinar panjang gelombang visible, ada yang panjang gelombang UV. Ada yang kalau yang bisa kita lihat secara kasat mata begini kan panjang gelombang visible ya. Nah, ada yang tahu nggak syarat-syarat atau kenapa ya pada asam benzoat ini adik-adik itu dia dapat menyerap sinar UV, karena kan di data spektranya ini kan panjang gelombangnya 228, 229 ya, 225, berarti kan dia panjang gelombang UV. Nah, kenapa asam benzoat itu dia dapat menyerap sinar UV? Ini dasar banget nih, pasti harus tahu ya. Kira-kira kenapa asam benzoat itu dia bisa menyerap sinar UV? Ada yang tahu jawabannya? Kalau dilihat dari struktur kimianya, kira-kira asam benzoat itu punya apa sehingga dia kok dapat menyerap sinar UV? Atau dapat dikatakan senyawa apa sih yang dapat menyerap sinar UV? Ini dasar ya, harus tahu ya. Kayak dulu ya, kenapa sih KLT itu ada yang kita cek di bawah sinar UV 254 sama UV 366 gitu ya. Kenapa ada yang sinar tampak kelihatan, di UV 254 juga kelihatan, 366 kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan di sinar tampak, harus dicek di UV 254 sama UV 366. Kira-kira kenapa asam benzoat itu dapat menyerap sinar UV, adik-adik? Ada yang dapat jawabannya? Coba dicari. Ayo, ini ada 30 mahasiswa. Ayo, Hernando, silakan Hernando, jawabannya apa? Kalau dari Google saya dapatnya chromophore, Bu. Oke. Betul ya, jadi karena asam benzoat itu memiliki gugus kromofor. Nah, apa itu gugus kromofor? Masih ingat nggak? Yang benzen itu, Bu, yang berselang-seling. Apa yang berselang-seling di situ? Ini Bu, ikatan rangkapnya. Iya, ikatan rangkap terkonjugasi. Ya adik-adik, jadi suatu senyawa itu dapat menyerap sinar UV kalau dia memiliki gugus kromofor. Nah, apa itu gugus kromofor? Yaitu ikatan rangkap terkonjugasi. Ya, nah apa itu ikatan rangkap terkonjugasi ya? Ikatan rangkap tunggal, ya. Silakan lihat di situ. Ya betul tadi cincin benzennya ya. Jadi di situ dilihat ya ada ikatan rangkap, lalu ada tunggal,
rangkap lagi, tunggal lagi, rangkap lagi, tunggal lagi, yaitu adalah gugus kromofor, ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi asam benzoat ataupun natrium benzoat memiliki gugus kromofor di sini, sehingga mereka dapat menyerap sinar UV. Ya, jadi senyawa yang dapat menyerap sinar UV itu adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor. Ya, nah sekarang adik-adik, ibu bertanya lagi, kira-kira kenapa senyawa itu dapat menyerap sinar visible atau sinar tampak? Contohnya seperti kurkuminoid, itu warnanya kuning. Jadi tanpa harus dengan sinar UV pun kita bisa melihat bahwa ada warna kuning di kurkuminoid atau di keratinoid gitu ya. Tanpa kita harus mengecek pun kita sudah tahu itu warnanya apa. Oh, warna beta karotin seperti apa warnanya. Oh, warna alfa karotin seperti apa. Nah, kira-kira kalau senyawa itu dia bisa menyerap visible itu kenapa, Dek? Kenapa senyawa itu bisa menyerap sinar tampak atau sinar bisa visible? Panjang gelombangnya bisa sampai 400 sampai 800 nanometer. Itu karena apa senyawanya? Ada yang ketemu jawabannya? Ayo, yang lainnya juga bisa aktif ya. Ini sudah ada Afarika tadi menjawab, Erando, Shirley, Jian. Ada lagi yang mau berjawab atau silakan yang sudah ketemu jawabannya bisa langsung menjawab ya supaya waktu kita cepat. Kita jelaskan yang lain. Ayo, kenapa senyawa bisa menyerap visible atau sinar tampak? Karena senyawa tersebut dia Ayo, dari 29 mahasiswa, ada yang bisa menemukan kenapa suatu senyawa itu dapat menyerap visible? Tadi Ibu sudah kasih clue-nya loh. Kayak kurkuminoid, dia warna kuning, jadi ketika di visible kelihatan. Misalnya apalagi bunga telang, ada karotenoidnya, jadi dia berwarna. Kenapa visible, senyawa itu bisa dia menyerap visible, ada yang menyerap sinar tampak? Atau kalian bisa membaca dia itu warnanya apa ketika di sinar tampak itu kenapa? Karena senyawa apanya itu kenapa? Saat terlihat ada Sifatnya apa senyawa tersebut? Cluenya ya kayak contoh karoten ya, karotenoid itu kan senyawa kimia yang memberi warna alami pada buah dan sayuran ya. Karotenoid, kalau kalian bentuk karotenoid itu seperti apa, lihat bentuknya. Coba buka di Google, lihat gambaran karotenoid kayak beta karoten, apalagi contoh yang lain. Lutein ya. Itu kalau kalian lihat bentuknya seperti apa struktur kimianya. Sama nggak sama punyanya asam benzoat?
Ada gugus kromofornya nggak itu karotenoid? Yang rangkap tunggal. Karotenoid. Seperti struktur beta karoten gitu. Ada yang ketemu? Iya Bu, ada yang rangkap tunggal. Oke, rangkap tunggal. Berarti ada gugus kromofornya juga ya, Farika? Iya Bu, tapi bentuknya beda. Bentuknya gimana? Lebih panjang apa lebih pendek? Gugus kromofornya? Panjang Bu, kayak rantai gitu Bu. Tuh. Lebih panjang Ibu. Iya, jadi clue-nya suatu senyawa bisa menyerap visible karena senyawa tersebut berwarna. Itu jawabannya, ya. Ya iya, karena ya contohnya apa Bu? Contohnya karotenoid. Itu kan adalah suatu senyawa yang memberikan warna pada tanaman atau pada buah, gitu ya. Nah, coba kalian buka strukturnya. Wah, strukturnya ada juga gugus kromofornya Bu, tapi lebih panjang, ya. Panjang sekali gugus kromofornya. Kalau kalian bandingkan sama punyanya asam benzoat ataupun natrium benzoat, itu bentuknya gimana? Ada kromofornya ada, tapi strukturnya lebih pendek. Ya. Jadi, semakin panjang gugus kromofor akan semakin memberikan warna pada tanaman tersebut. Ya, jadi suatu senyawa itu dapat menyerap visible kalau dia punya gugus kromofor dengan rantai panjang atau memiliki gugus kromofor yang panjang, sehingga dia dapat menimbulkan senyawa itu berwarna. Gitu. Jadi tanpa kita lihat di UV form, kita sudah lihat bahwa dia warnanya kuning, kayak kunyit, adik-adik kunyit, warnanya kuning kan? Tanpa ada harus lihat di UV pun sudah ketahuan dia warnanya kuning. Gitu ya. Nah, tapi kalau asam benzoat, Bu, kenapa kalau asam benzoat itu hanya bisa dilihat di sinar UV dengan panjang gelombang segitu? Kenapa nggak bisa dilihat pada sinar tampak gitu ya? Ya karena asam benzoat itu senyawa yang tidak berwarna. Karena sekalipun dia punya gugus kromofor, tetapi gugus kromofornya itu pendek, sehingga dia tidak berwarna, ya. Jadi warnanya putih adik-adik. Jadi warna putih itu kalau dalam bahan alam disebut sebagai tidak berwarna. Jadi warna bening kayak putih gitu ya, itu tidak berwarna, disebut tidak berwarna karena gugus kromofornya itu pendek, ya, sehingga hanya dapat diamati pada sinar UV karena dia tidak berwarna. Warna putih maksudnya di sini ya, asam benzoatnya warnanya putih. Kalau kalian cek di Google, asam benzoat itu warnanya putih. Jadi natrium benzoat pun juga, jadi memang karena dia tidak berwarna, ya iya karena strukturnya pun juga gugus kromofornya pendek sehingga tidak berwarna dan hanya dapat dibaca pada sinar UV. Mata kita tidak mampu untuk melihat warna pada asam benzoat. Maksudnya di sini adalah dia tidak berwarna ya, tidak mencapai deep visible. Jadi ketika di silika gel pun, kalau ada totalkan di silika gel yang warnanya putih, nggak akan kelihatan gitu ya. Silika kan warnanya putih, kalian masuk ke totalkan lagi asam benzoat, di situ nggak akan kelihatan warnanya. Cuma muncul mungkin warna bercaknya ya, tapi bening gitu, nggak ada warna sama sekali. Jadi untuk melihat warnanya harus pada panjang gelombang tertentu. Jadi ya, makanya kenapa pada asam benzoat itu harus dilihat pada sinar UV, karena punya gugus kromofor tapi pendek, tidak berwarna. Kalau senyawa yang berwarna itu yang bagaimana? Atau senyawa yang visible itu yang bagaimana ya? Jadi senyawa yang bisa menyerap visible itu adalah senyawa yang berwarna, yang memiliki gugus kromofor yang panjang, atau adik-adik senyawa kompleks. Jadi ada dua jenis yang dapat diserap oleh sinar visible atau sinar tampak. Yang pertama adalah senyawa berwarna, karena strukturnya dia memiliki gugus kromofor yang panjang, atau senyawa tersebut merupakan senyawa kompleks. Ya, apa itu senyawa kompleks? Yaitu senyawa yang berikatan dengan logam, sehingga dia dapat menghasilkan suatu warna. Nah, itu kriteria senyawa-senyawa yang dapat dilihat pada sinar visible atau sinar tampak. Lebih dari itu, ya berarti harus dengan sinar UV. Ya, dimana pada asam benzoat panjang gelombangnya ya kita dapat lihatnya dari panjang gelombang 200 sampai 250 nanometer. Itu kan panjang gelombang pada daerah UV. Itu ya, itu terkait dengan sifat fisikokimia dan juga spektrum dari asam benzoat.
Jelas sampai sini adik-adik? Jelas. Jelas Bu. Jelas Bu. Oke, ya. Jadi kalau belajar itu ya adik ya, jadi harus dalam supaya paham ya. Nah nanti dalam pekerjaannya di sini adik-adik, di sini tertulis ya, ekstraksi asam benzoat dari sediaan itu dilakukan dengan pelarut organik dari larutan yang diasamkan. Ya, ingat di sini catatannya adalah kita melakukan ekstraksi asam benzoat nantinya dengan pelarut organik dari larutan yang diasamkan. Ingat kenapa pelarut organik? Karena tadi kelarutannya dalam pelarut organik itu adalah mudah larut, sehingga kita menggunakan pelarut organik seperti ether, aseton, klorofom ataupun etanol. Tapi dalam hal ini nanti dalam praktikum kita akan gunakan pelarutnya berupa pelarut ether dengan kelarutannya 1:3 ya. Jadi kenapa kita gunakan ether di sini? Dan juga nanti ada juga nanti etanol ya, karena sama-sama perbandingannya 1:3. Jadi kita gunakan ether, nanti juga ada campuran dengan etanol. Ya, karena mudah larut. Dibandingkan ya kalau sama aseton sama klorofom juga sama sih mudah larut, cuma kan kita memerlukan jumlah pelarut yang lebih sedikit ya kalau kita gunakan ether dan juga etanol dibandingkan kita menggunakan klorofom dan juga aseton di situ. Ya. Nah, ini adik-adik nanti setelah sudah kita uji ya, kita ekstraksi, kita melakukan analisa ya dengan kromatografi lapis tipis dan juga dengan spektro UV vis. Atau ini kita gunakan spektro ultra UV ya, karena dia dapat dibaca pada panjang gelombang UV. Nah, adik-adik harus paham juga ya bahwa dalam screening fitokimia itu kan tidak hanya dengan uji tabung atau kualitatif saja, tapi juga dengan KLT yang semi kuantitatif ya, ada data warna dan juga RF-nya, dan dengan penetapan kadar menggunakan spektro di mana nanti dia berdasarkan analisa kuantitatif ya. Jadi ada 3 metode ya screening fitokimia, ada secara kualitatif dengan uji tabung, semi kuantitatif dengan KLT, dan kuantitatif dengan spektrofotometri menghitung kadar. Maka nanti adik-adik dalam pembelajaran kita di pertemuan 2 dan 3 nanti, adik-adik harus menghitung kadar benzoat dan rumusnya seperti ini. Ya, nanti akan Ibu berikan penjelasannya terkait dengan perhitungan kadar. Ya, sampai sini ya adik-adik untuk prosedurnya ya. Di sini nanti sebelumnya, nah ini nanti tugasnya kelompok B1 ya. Kelompok B1 itu tugasnya adalah membuat larutan uji di lab. Nah, ini ada 2 jenis, ada sediaan padat sama sediaan cair. Tapi nanti yang akan dikerjakan oleh kelompok B1 itu adalah sediaan cair. Jadi kita gunakan yang sediaan cair aja adik-adik. Yang sediaan padat kita tidak gunakan. Ya. Kalau yang padat gampang ya, kalian tinggal nanti ini ya, ada beberapa teknik ya. Mungkin lebih panjang juga sih kalau yang padat. Kalau yang cair lebih gampang dikerjakan. Ya, nanti kita gunakannya sediaan cair. Nanti Ibu juga ada berikan full video pembelajaran, video simulasi. Nah, adik-adik nanti bisa melihat yang sediaan padat dan juga sediaan cair. Tapi tolong fokuskan dulu di sediaan cair, karena yang kita kerjakan di lab nanti adalah yang sediaan cair. Yang sediaan padat nggak kita kerjakan. Ya, jadi nanti sampelnya itu adalah sampel obat tradisional, tapi dalam bentuk cairan. Ya, nanti kalian pipet sebanyak 25 ml, ya, dimasukkan ke dalam corong pisah. Ada yang masih ingat corong pisah? Masih ingat bentuknya corong pisah? Tahu ya? Adik-adik? Tahu Bu. Oke. Corong pisah, kalau kita gunakan corong pisah dalam ekstraksi, berarti kita menggunakan model apa? Ekstraksi apa namanya kalau kita gunakan corong pisah? Masih ingat nggak nama ekstraksinya? ECC Bu. Iya. Apa itu ECC Farika? Panjangannya? Cair. Iya ya. Ada 2 bentuk ya, ada ekstraksi padat cair, ada ekstraksi cair-cair. Kalau padat cair itu contohnya apa? Seperti maserasi, perkolasi, soklet, reflux, kemudian infundasi, dekoktan. Nah, itu adalah metode destilasi, itu adalah ekstraksi padat cair. Tapi kalau ECC atau ekstraksi cair-cair itu kita menggunakan corong pisah.
Apa itu ECC? Yaitu teknik penyarian atau ekstraksi dengan menggunakan dua pelarut yang tidak saling campur. Ya. Nah, di sini ya kita gunakan nanti corong pisah. Masih ingat nggak cara menggunakannya atau cara ECC bagaimana? Cara pemutarannya, penggojokannya itu ke arah mana? Masih ingat nggak? Ke arah tubuh, Bu. Ke arah badan ya. Oke, jadi nanti ketika adik memakai corong pisah, tolong diingat-ingat penggojokannya harus ke arah badan. Tapi jangan menggojoknya di atas kepala begini ya, jangan. Tapi posisi 90 derajat, searah gitu 90 derajat. Kemudian digojok ke arah badan kita. Jangan keluar, tapi ke arah badan. Tapi penggojokannya juga jangan terlalu kuat, harus pelan-pelan. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, nanti dapat menimbulkan emulsi. Artinya tidak akan terbentuk dua lapisan yang terpisah. Saking terlalu kuat digojok, semangat banget gitu ya. Kalau terlalu pelan, nanti juga nggak akan terpisah, nggak akan terbentuk dua lapisan. Jadi sebaiknya secukupnya ya, jadi jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan. Ya, dengan sesekali dibuka kerannya supaya gasnya keluar, kemudian tutup kembali, kemudian digojok lagi. Ya, hati-hati di sini adik-adik karena nanti kita akan menggunakan pelarut ether dalam pemisahan dalam ECC ya. Kalian tahu ya ether itu digunakan buat apa? Kalau di farmakologi kan buat eutanasi ya, buat membius hewan uji sebelum kita bedah gitu ya. Jadi dia memiliki sifat dia dapat digunakan untuk ini ya, untuk anestesi ya ether itu. Jadi jangan sampai kalian banyak menghirup ether nanti kalian malah nge-fly gitu ya, nge-fly atau pusing gitu ya. Jadi hati-hati untuk ketika nanti ECC menggunakan ether, apalagi ether ini sifatnya mudah menguap gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, adik-adik harus paham, tadi kan dalam ekstraksi dituliskan bahwa kita akan melakukan ekstraksi asam benzoat ya dengan pelarut organik dari larutan yang diasamkan. Nah, ingat tadi ya disediaan cair itu yang bahan pengawetnya yang ada itu bukanlah asam benzoat, tapi natrium benzoat. Karena kan dalam sediaan cair itu bahan pengawetnya adalah natrium benzoat karena dia mudah dalam air. Gitu kan adik-adik, sehingga nanti sediaan cair ini itu berisi pengawetnya adalah natrium benzoat, bukan asam benzoat. Nah, cara untuk mendapatkan asam benzoat kita membutuhkan suatu dapar atau larutan penyangga atau buffer. Nah, buffernya apa? Buffer sitrat, dapar sitrat yang sifatnya asam ya, mengasamkan dengan dapar sitrat. Tujuannya apa adik-adik? Jadi tadi ya ada natrium benzoat. Kita kan fokusnya mau ekstraksi asam benzoat. Kita ingin melepaskan ikatan natrium atau atom natrium pada struktur natrium benzoat ini ya. Jadi kita ingin melepaskan natriumnya, kita ganti dengan H, hidrogen. Ya. Nah, caranya dengan kita menambahkan nitrat, mengasamkan dengan dapar sitrat. Di mana kita kan juga memiliki atom hidrogen ya, karena dia juga berupa asam. Nah, harapannya ketika kita tambahkan dapar sitrat, natriumnya nanti pada natrium benzoat itu akan terlepas, dia akan terikat sama sitratnya. Sedangkan H+ pada sitrat itu akan berpindah atau terikat pada gugus karboksil di sini, sehingga akan membentuk asam benzoat. Ya, makanya kenapa ada fungsi penambahan dapar sitrat di sini untuk melepaskan natriumnya supaya natriumnya terikat pada sitrat, sedangkan nanti asam benzoatnya akan terpisah. Ya, intinya kita ingin mendapatkan asam benzoat. Ya, adik-adik. Nah, setelah itu kita ekstrak 3 kali dengan menggunakan 20 ml ether. Jadi 3 kali 20 ml ether. Ya. Kenapa pakai ether? Karena kelarutan asam benzoat pada ether tuh lebih tinggi dibandingkan pada air. Ya. Nah, nanti adik-adik ketika ada yang menggojok ya. Ini maksudnya apa? Ekstraksi 3 kali ya. Jadi nanti 25 ml sampel ini ditambahkan dengan dapar sitrat. Setelah itu kalian sudah terbentuk ya, sudah diasamkan. Kemudian kalian tambahkan dengan 20 ml ether.
Nah, 20 ml satu kali ya, kalian gojok ECC ya, nanti akan terbentuk dua lapisan, ada lapisan air sama lapisan ether. Nah, kira-kira kalau terbentuk dua lapisan, ada lapisan air sama lapisan ether, lapisan ether ada di bagian atas atau di bagian bawah, Dek? Kira-kira. Nanti ketika ECC, kan tadi ini karena sediaan cair ya, berarti kan bahan pengawetnya itu kan ada pada air ya. Jadi ketika nanti kita mau ambil asam benzoatnya, kita mau ekstrak asam benzoatnya, kita gunakan pelarut organik yaitu ether, karena dia larut dalam ether. Nah, ketika kita ECC begitu akan terbentuk dua lapisan, ada lapisan air sama lapisan ether. Kira-kira lapisan ether itu berada di bagian bawah atau di bagian atas? Adik-adik, taunya itu lihat dari apa, data apa? Apa, Lutfia? Bagian atas. Bagian atas. Kenapa ether di bagian atas, Lutfia? Karena BJ ether gimana sama air? Kalau dia di atas berarti BJ-nya lebih kecil dari air kah atau lebih berat dari air? Sehingga dia di atas. Lebih kecil. Iya. BJ air kan 1, ether itu kurang dari 1. Jadi ketika nanti kan ECC adik-adik, lapisan ether itu berada di atas, lapisan air itu di bawah. Lapisan air nanti berwarna sesuai dengan warna sediaannya, sedangkan lapisan ether berwarna bening. Sekali lagi ingat, karena asam benzoat tidak berwarna, sehingga dia berwarna bening ketika ada di lapisan ether. Ingat, yang kita tampung untuk mendapatkan asam benzoat itu yang ether apa yang air? Yang nanti ditampung? Adik-adik? Ether, ether ya, karena tadi asam benzoat larut dalam ether. Jadi yang kita tampung ada ya yang tidak berwarna, yaitu lapisan ether gitu ya, karena dia tidak berwarna ya, bening sesuai dengan sifat atau warna dari asam benzoat gitu ya. Jadi yang kita tampung adalah yang ether, sedangkan yang air kita masukkan lagi ke corong pisah. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 20 ml yang lainnya, kita ECC lagi. Jadi kita akan mengulang itu terus sebanyak 3 kali ECC. Jadi kita membutuhkan totalnya adalah 60 ml ether, 3 kali 20 ml ether. Gitu ya. Nah, setelah sudah ECC selesai, kita kemudian uapkan ya, karena ether mudah menguap, jadi dia nanti cepat menguapnya. Kemudian didapatkan partikel atau didapatkan bagian yang tidak dapat menguap, yaitu asam benzoat yang kita dapatkan itu. Nah, setelah sudah kita dapatkan, nah kita larutkan dalam etanol 5 ml. Ya, karena tadi ya setelah menggunakan ether kita sama etanol sekarang ya. Etanol kan dia lebih inert, tidak beracun gitu ya, dan juga mudah menguap, dan juga bagus larut ya untuk asam benzoatnya. Nah, di situ adik-adik kita gunakannya 5 ml. Tetapi nanti dalam praktikum kita, setahu Ibu di lab 9 itu tidak ada labu takar ukuran 5 ml. Jadi nanti kita gunakan yang 10 ml. Jadi kita akan mengencerkannya dengan etanol sebanyak 10 ml. Ya, tapi nanti lebih encer ya, memang lebih encer, tapi ya mau gimana lagi karena tidak ada yang 5 ml ya, adanya 10 ml di lab. Jadi itu nanti akan dikatakan B1 ya. Nah, nanti mengerjakannya sampai mana ya? B1 itu akan mengerjakannya sampai membuat larutan baku ya. Jadi nanti membuat larutan baku juga dengan membuat larutan baku asam benzoat 0,2% B/V di lab etanol. Berarti kalau B/V kan bobot per volume. Berarti 0,2 gram asam benzoat yang bentuknya padat diencerkan atau dilarutkan dalam etanol 100 ml ya, untuk mendapatkan 0,2% B/V ya. Setelah itu langsung membuat KLT. Jadi nanti KLT adik-adik di sini ada kita menggunakan 4 fase gerak, tapi nggak semuanya. Nanti karena 3 kelompok ya, maka nanti setiap kelompok itu fase geraknya berbeda-beda.
Untuk yang fase gerak nomor 3 sama fase gerak nomor 4 ini wajib kita pakai ya. Dan nanti yang kelompok 1 antara menggunakan yang fase gerak 1 atau fase gerak 2. Tapi seingat Ibu juga di lab 9 itu tidak ada pentana ya. Pentana tidak ada, adanya yang propanol etil, ya adanya yang nomor 2, 3, 4. Jadi kemungkinan nanti yang kita gunakan pada KLT nanti adalah fase gerak nomor 2, 3, dan 4. Jadi masing-masing kelompok menggunakan fase gerak yang berbeda. Untuk penjenuhannya masih ingat ya, dan kertas saring, kemudian nanti kita mulai melakukan penotolan. Jadi yang pertama nanti kita gunakan dulu yang chamber kecil ya, untuk mengetahui fase gerak mana yang paling bagus. Kalau sudah dapat fase gerak yang paling bagus untuk pemisahan, untuk penotolan, baru kita gunakan chamber yang besar untuk nanti kita melakukan penetapan standar, penetapan kadar untuk yang kelompok berikutnya. Jadi nanti tugasnya kelompok B1 itu sampai di mengerok silika gel ya. Jadi membuat larutan baku, larutan sampel, KLT sama mengerok silika untuk nanti diuji kadarnya. Nanti kelompok B2 yang melanjutkan ke tahap spektro, membaca absorbansi plus menghitung penetapan kadar. Ya, ini rumusnya. Ini rumus yang dari Balai POM ya, one point method ya. Ini terkait perhitungan penetapan kadar. Nanti lebih jelasnya adik-adik bisa melihat dari video simulasi yang ada pada Edlink ya. Belum Ibu share ya? Belum, Bu. Oke, sebentar ini Ibu lagi share di Edlink. Nah, di situ adik-adik nanti Ibu sudah ini ada video yang dibuat oleh tim Asoba ya, tim dosen Asoba. Kemudian ada juga sekaligus Ibu memberikan video cara menghitung kadar ya. Plus ada file juga yang nanti digunakan untuk menghitung penetapan kadar. Karena kebanyakan salah menghitung kadar asam benzoat saking terlalu banyak rumusnya ya. Nanti untuk videonya itu agak panjang ya, Dek, sekitar 30 menitan. Nanti kalian lompat aja, skip aja yang sediaan padat, nanti masuk ke sediaan cair. Yang bagian belakang itu kalau nggak salah penjelasan yang Ibu sudah jelaskan juga di sini. Jadi ada yang penting lihat dulu yang cara pengerjaannya, terutama yang kelompok B1 ya, yang akan nanti luring di lab untuk pertama kali, harus paham cara kerjanya untuk yang B1. Ini kita sampai 4:30 ya, Dea? Iya, Bu. Oke. Masih ada waktu. Nah, ini Bu berikan aja sih gambaran dulu penetapan kadar. Tapi nanti ketika dipreteskan minggu depannya lagi itu Ibu tidak akan mengeluarkan soal penetapan kadar dulu ya, karena panjang dan ini butuh penjelasan juga lebih detail. Jadi adik-adik untuk pretest minggu depan tuh masih berhubungan dengan dasar teori yang dijelaskan hari ini. Untuk yang rumus-rumusnya nanti saja, dipending dulu. Ya, ini sudah ada ya, nanti kalian bisa buka juga di file Word-nya. Cara penetapan kadar asam benzoat. Ya, jadi memang versi 2 ini di awal susah dulu ya Dea. Kita susah dulu, nanti di UTS-nya agak ringan. Semoga ya, semoga ringan. Nah, ini untuk penetapan kadarnya. Ini misalnya nanti adik-adik, kan nanti adik-adik mendapatkan larutan baku sama sampel ya. Nah, ini berarti nanti kita akan buat variasi di chambernya nanti ya, kita gunakan silika besar. Ketika mendapatkan fase gerak yang sesuai, kita langsung aplikasikan dengan chamber besar dengan menggunakan silika gel yang besar. Kita pipetnya bukan menggunakan pipet, bukan menggunakan ini ya, bukan menggunakan pipet yang kemen Iato ya, yang lidi ya, seperti lidi itu ya, bukan, tapi kita gunakan nanti yang lebih bagus, yang otomatis ya, nanti bisa menyesuaikan dengan volume ya. Nanti ada 5 mikroliter ya, 10 mikroliter, 15 mikro sampai 20 mikro. Jadi kita sesuaikan dengan volume penotolan. Makanya kenapa di sini ada membutuhkan vial ya. Makanya ada membawa vial ya, sekitar 10 lah. Itu lebih sih 8 lah ya. Untuk apa? Nanti mengisi, nanti untuk membuat
ini larutan baku 5 mikro, yang 10 mikro, 15 mikro ya nanti ini. Nah, setelah itu nanti dibaca absorbansinya. Ini cuma contoh ya, ini belum tentu ya, ini cuma contoh saja absorbansinya segini yang didapat misalnya nanti ketika di lab. Lalu nanti setelah itu adik-adik menghitung jumlah benzoatnya. Ya. Jadi nanti untuk mengkalibrasi ya, kan Y sama dengan A plus BX ya. Nanti mencari data nilai A, nilai B, dan nilai R. Kemudian mencari nilai X-nya. Ya, nah nilai X-nya itu apa? Nanti nilai X-nya itu ya ini. Jadi nanti menghitung jumlah benzoatnya. Ya. Jadi Y itu nanti absorbansi, sedangkan X adalah yang nilai bobot. Jadi harus tahu dulu nih berapa bobotnya. Ya, jadi mencari nilai X-nya itu untuk mendapatkan jumlah benzoatnya. Nanti kemudian membuat kurva ya. Dan seterusnya, di mana nanti X adalah bobot, Y adalah absorbansi. Setelah itu nanti ini ada rumusnya, ada 2 pekerjaan, ada 2 perhitungan, model perhitungan. Yang pertama ini rumusnya seperti ini, ya. Untuk tahap kerjanya adik-adik ini keterangannya dibaca dari bawah. Jadi ini berdasarkan cara kerja ya, maka nanti kalian mulai dari bawah dulu. Kan tadi membuat cuplikan dalam 25 ml, maka nanti adik harus menghitung dulu berapa bobot benzoatnya. Di eter berapa, di etanol berapa mili, itu berapa bobotnya, dituliskan di sini. Setelah itu yang kedua, menghitung bobot benzoat di eter, itu berapa. Lalu yang di atas lagi nanti dihitung lagi ya. Jadi setiap cara kerja itu ada data-datanya, Dek. Data-data diisi, dihitung ya. Setelah semuanya diisi, baru memasukkan rumusnya. Ini rumusnya. Ini yang pertama. Rumus pertama ya, yang ini. Rumus yang kedua itu sama dengan yang di buku petunjuk ya, adik-adik kita gunakan one point method ya. Jadi rumusnya berdasarkan dengan Badan POM ya. Itu rumusnya seperti ini. Sudah ada di buku kalian. Nah, begini juga cara kerjanya ya. Nanti tahapan kerjanya begini, perhitungannya begini ya, panjang. Mulai dari bawah ke atas. Setelah itu kita bisa mendapatkan datanya. Jadi intinya sampai ada satu tahapan kerja yang kurang datanya, maka nanti akan nggak bisa menghitung berapa kadarnya. Jadi ini rawan sekali terjadi kesalahan ataupun datanya jelek. Itu rawan sekali. Jadi Ibu harap nanti ke depan, nanti ketika kita praktikum, datanya bagus ya, supaya nanti bisa menghitung kadar dan mendapatkan hasil yang valid. Ya, nanti untuk penetapan kadar seperti ini nanti Ibu akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya ya, untuk perhitungan kadar. Yang jelas dibaca dulu, dipahami dulu ya. Ada videonya juga nanti akan disampaikan oleh Bu Siska dalam video itu untuk adik-adik bisa paham terkait dengan cara menghitungnya, supaya nanti benar ketika ujian tidak salah menghitung. Satu saja angka yang salah maka salah semua. Ya. Itu terkait cara menghitung kadar benzoat. Nanti untuk videonya bisa kalian putar sendiri ya, karena waktu kita terbatas. Oke, Farika, ada apa? Bu, izin bertanya, untuk yang botol vialnya itu yang berapa mili, Bu? Ukuran sedang aja, Dek. Sedang itu berapa mili ya, Ibu lupa. Intinya yang sedang aja, jangan terlalu kecil ya, Farika. Ini ada yang 3, 5, sama 10 mili, Bu. 3, 5, sama 10, kalau kita lihat dari datanya, oh 3 mili nggak apa-apa sih Dek, kan ini kan satuannya mikroliter. Itu 3 mili kan, jadi nggak, kalau pakai 3 mili pun nggak ada masalah. Cuma kalau bisa sih yang 5 mili aja, yang sedang aja. Baik, Bu, terima kasih. Karena volumenya mikro kok, bukan mili. 3 mili juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu ya. Mungkin itu dulu adik-adik untuk kadar benzoat. Nanti yang berikutnya yang terkait dengan paracetamol ya, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Intinya memang kalau sudah menyelesaikan asam benzoat sudah lega deh. Kalau Ibu sih lega kalau sudah selesai ini ya, karena berikutnya itu yang identifikasi BKO paracetamol dan papaverin itu lebih ringan, lebih gampang prosedurnya, tinggal buat larutan uji, buat larutan baku, KLT, spektro. Udah, itu. Nggak ada perhitungan-perhitungan yang lebih lagi. Kalau yang kadar benzoat kan harus menetapkan kadar ya. Kalau ini enggak. Pokoknya paracetamol sama papaverin ini kita hampir sama kerjanya, berbuat larutan baku, larutan sampel,
KLT, spektro, itu aja. Nanti masuk materi UAS itu baru adik-adik belajar bahan baku ya. Jadi pengujian makros mikros ya, mengecek secara makros organoleptis, baunya bagaimana, rasanya, kemudian warnanya gitu ya. Itu yang makros. Kalau yang mikros nanti kita mengamati di mikroskop ya, melihat gambaran selnya dari simplisia tersebut ya. Jadi ada seperti botani farmasi ya, nanti ada melihat gambaran-gambaran, ini kayak tipe stomata ya, ini gambaran tipe stomata ya. Nanti kemudian melihat juga gambaran yang lain seperti misalnya gambaran silem, floemnya, atau gambaran jaringan parenkinnya dan seterusnya yang pada tumbuhan. Setelah itu nanti nanti menganalisa kuantitatif ya, penetapan kadar hari, kadar abu ya. Ini. Kalau yang materi standar bahan baku ini lebih ringan sebenarnya, cuma banyak yang dikerjakan. Sehingga nanti akan padat di sini. Ya. Setelah itu nanti screening fitokimia. Kalau screening fitokimia itu sama sih adik-adik, sama dengan IATO ya yang dulu. Jadi kalian bisa baca kembali yang materi IATO ya, sama persis ya. Memang sengaja kami tampilkan kembali screening fitokimia di akhir di Asoba. Kenapa? Karena adik-adik nanti ketika studi tugas akhir pun kalau yang melibatkan bahan alam itu pasti akan ada identifikasi senyawa kimia. Mau itu formulasi, farmakologi kalau menggunakan bahan alam, atau mikrobiologi pun kalau menggunakan bahan alam itu harus identifikasi senyawa kimia. Jadi harus kuat di dalam screening fitokimianya. Makanya kita munculkan kembali di sini supaya kalian bisa mengerjakan lagi atau membuat lagi atau ini ya, mengecek kembali data-data ini, warnanya bagaimana dan seterusnya. Itu. Ya, ini gambaran praktikum Asoba dan pendahuluannya serta materi pertama ya. Ibu harap sudah bisa dipahami cara kerjanya. Tolong belajar juga tujuan penambahan bahan-bahan di sini seperti penambahan dapar nih buat apa tujuannya, ether kenapa gunakan ether, kenapa nanti dilakukan dengan etanol ya. Nanti harus paham ya ini maksudnya apa ya. Tadi jadi teorinya sudah Ibu terangkan, semoga nanti ketika di lab kalian sudah bisa memahami dan sudah ada videonya juga, tolong dilihat betul-betul nanti ketika mengerjakan B1 sudah dapat eksekusi dengan baik dan cepat ya, dapat selesai dengan cepat dan kita bisa mendapatkan data yang bagus juga. Itu harapannya. Oke, kita ada pertanyaan sampai sini terkait dengan gambaran praktikum Asoba selama 1 semester. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke ya. Oke, ini masih ada waktu 3 menit ya. Ya, silakan adik-adik bisa membaca, mengecek ya. Harap itu ya tadi pesan Ibu sebelum nanti ke lab yang B1 tolong buka kembali video pembelajarannya. Yang B2 nanti harus belajar cara menghitung penetapan kadar. Ya, nanti kan yang eksekusi soalnya. Tapi bukan berarti yang B1 nggak belajar menghitung kadar, karena tetap nanti ketika ujian itu tetap ada diberikan soal penetapan kadar. Jadi mau nggak mau kalian harus tahu cara menghitungnya. Gitu ya adik-adik sekalian, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau gitu, kalau sudah nggak ada lagi yang bertanya atau sudah jelas, Ibu akhiri ya pertemuan kita di sore hari ini. Masih ada waktu 3 menit, adik-adik bisa mengunjungi tadi ya video YouTube atau mempelajari perhitungannya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih perhatiannya di Meet. Ibu tutup, selamat sore semuanya, semoga bermanfaat hari ini. Selamat Sore Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.